Selamat malam kepada Bu Yeni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Apakah Audit Judgment Rule Meningkatkan Pengawasan Komite Audit dan Kualitas Audit, yang ditulis oleh Yun Juk Kang dan M. David Piercy dari University of Massachusetts Amherst. Kelompok kami terdiri dari saya, Sylvia, dan teman saya, Livia. Next. Dalam pendahuluan ini ada beberapa poin yang membentuk diusulkannya penggunaan EJR. Yang pertama, lingkungan peraturan saat ini mendorong auditor untuk terlibat dalam audit defensif. Audit defensif artinya auditor harus menunjukkan bahwa mereka mematuhi prosedur standar yang diterima secara luas untuk mengurangi paparan terhadap inspektur dan pengadilan PCAOB. Hal ini dapat menghambat inovasi dalam audit karena prosedur baru dan inovatif bukanlah praktik standar. Kemudian poin yang kedua adalah penilaian auditor bahkan yang kompleks dan melibatkan estimasi masa depan yang sulit dapat menjadi second guess. Yang ketiga, pengawas regulasi seperti PCAOB saat ini memiliki kewenangan luas untuk menentukan bahwa penilaian auditor tidak memadai, terlepas dari kewajaran proses penilaian auditor. Baik regulator maupun peneliti telah mengusulkan penerapan Audit Judgment Rule atau AJR yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi auditor agar tidak menjadi second guess dan berpotensi meningkatkan kualitas audit dengan mendorong inovasi. Perlindungan dari second guess dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan kualitas audit dengan membuat auditor merasa lebih nyaman dalam mengadopsi prosedur audit yang inovatif dan berpotensi lebih efektif, dan dengan menjauh dari audit defensif. Next. Kemudian selanjutnya adalah tinjauan penelitian EJR, motivasi, metode penelitian, dan hasil. Dalam penelitian ini, terdapat dua penelitian yang akan ditinjau, dan penelitian pertama yaitu pengaruh EJR terhadap anggota komite audit yang ditulis oleh Kang et al. Pada tahun 2015. Pertama dari motivasinya. Motivasi dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh EJR pada pertanyaan yang melibatkan penilaian subjektif, yaitu dalam konteks estimasi akuntansi. Penelitian ini meneliti apakah EJR akan meningkatkan atau menurunkan tingkat skeptisisme anggota komite audit dalam laporan keuangan. Penelitian ini memperkirakan bahwa anggota komite audit akan merasa lebih bertanggung jawab dalam memastikan kewajaran estimasi dengan adanya EJR, atau dengan kata lain menjadikan anggota komite audit menjadi lebih skeptis. Terdapat juga prospek auditor merasa lebih nyaman untuk mengembangkan dan melakukan lebih banyak prosedur audit yang inovatif. Next. Metode penelitian pada penelitian pertama ini yaitu melibatkan 49 orang anggota komite audit dari Australia. Seluruh partisipan pernah bekerja pada setidaknya satu komite audit dan rata-rata pernah bekerja pada 6,77 komite audit atau pernah bekerja pada 6 sampai 7 komite audit. Kemudian cara menelitinya pada penelitian pertama ini yaitu peserta secara acak ditugaskan untuk membaca salah satu dari 3 versi studi kasus, yaitu kasus yang pertama, EJR tidak ada dan menggunakan prosedur standar. Kasus yang kedua adalah EJR ada dan menggunakan prosedur standar. Dan versi studi kasus yang ketiga adalah EJR ada dan menggunakan prosedur inovatif. Next. Kemudian temuan dari penelitian pertama ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah pengaruh yang diberikan EJR pada prosedur audit standar. Di sebelah kiri ini dapat kita lihat terdapat hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian pertama. Dan penelitian ini sejenis dengan survei. Dan di sebelah kiri ada poin dari 0 sampai 3 yang menyatakan hasil survei tersebut. Dan ada 3 bagian masing-masing menggambarkan kasus yang
pertama, di mana standar prosedur yang digunakan dan EJR tidak ada. Untuk gambar yang kedua adalah kasus di mana standar prosedur digunakan dan EJR ada. Dan gambar yang ketiga ini adalah di mana prosedur inovatif yang digunakan dan EJR ada. Kemudian temuannya adalah anggota komite audit merasakan akuntabilitas yang jauh lebih besar dalam memastikan kewajaran laporan keuangan dengan adanya EJR. Hasil ini sesuai dengan apa yang diprediksikan pada penelitian pertama ini. Kemudian dengan adanya EJR, mantan partner audit menjadi lebih skeptis, yaitu menanyakan lebih banyak pertanyaan, dari 62 pertanyaan menjadi 78 pertanyaan. Dan anggota komite audit lainnya menjadi kurang skeptis, yaitu menanyakan lebih sedikit pertanyaan, dari 167 pertanyaan menjadi 109 pertanyaan. Next. Kemudian temuan yang kedua adalah mengenai pengaruh mengadopsi prosedur audit inovatif yang diberikan EJR. Anggota komite audit merasakan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi mengenai estimasi akuntansi ketika lebih banyak prosedur inovatif yang diadopsi, karena mereka percaya bahwa lebih banyak prosedur inovatif akan menciptakan kualitas audit yang lebih tinggi. Kemudian dengan prosedur audit inovatif, mantan partner audit menanyakan pertanyaan yang lebih sedikit, yaitu 78 pertanyaan menjadi 61 pertanyaan. Sedangkan anggota selain partner menanyakan lebih banyak pertanyaan, yaitu 109 pertanyaan menjadi 121 pertanyaan. Penulis menduga bahwa perbedaan arah ini disebabkan oleh perbedaan kefamiliaran kedua kelompok dengan proses audit, terutama yang kurang tradisional dan inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Livia. Pada penelitian yang kedua, yaitu berjudul Pengaruh EJR terhadap Auditor, yang dilakukan oleh Kang et al. 2019. Bagian yang pertama ada motivasi. Poin yang pertama, tujuan penerapan EJR adalah perlindungan dari dugaan inspektur PCAOB serta mendorong auditor untuk menggunakan prosedur inovatif, sehingga terbebas dari prosedur yang tidak sesuai standar. Poin yang kedua, penelitian ini meneliti apakah penerapan EJR akan mendorong auditor untuk menjauh dari audit defensif dan mengejar prosedur audit yang inovatif, serta berpotensi lebih efektif dalam hal memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dan yang ketiga, EJR memungkinkan auditor memilih prosedur audit yang memberikan akurasi laporan keuangan daripada menghindari risiko temuan pemeriksaan. Selanjutnya, auditor cenderung lebih konservatif dalam mengambil risiko penilaian daripada jenis pembuat keputusan dan ketentuan EJR yang membutuhkan pembenaran yang ketat, disengaja dan bijaksana dapat membuat auditor fokus pada keamanan dan pertahanan prosedur yang mereka pilih lebih dari keefektifannya atau akurasi. Risiko audit relatif tinggi membutuhkan prosedur audit yang efektif. Metode penelitiannya dilakukan kepada 76 orang manajer audit dan senior dari CAQ atau Dewan Pengurus Pusat Kualitas Audit. Selanjutnya, peserta meninjau materi kasus yang terkait dengan penilaian keusangan inventaris atau inventory ke salah satu 4 versi kasus, di mana yang pertama EJR ada, yang kedua EJR tidak ada, yang ketiga risiko audit seputar estimasi penilaian inventory lebih tinggi, dan yang keempat risiko audit lebih rendah. Kemudian meninjau 6 prosedur audit, lalu mensurvei panel ahli untuk mengidentifikasi pilihan 3 prosedur yang lebih inovatif dan efektif, serta 3 prosedur yang lebih tradisional dan kurang efektif. Kemudian menilai setiap prosedur dalam kaitannya dengan inovasi, efektivitas, dan pertahanannya, serta meringkat
seberapa besar kemungkinan mereka memasukkannya ke dalam rencana audit. Selanjutnya ada temuan, yaitu EJR mengarahkan auditor untuk menghindari prosedur yang lebih inovatif dan memilih prosedur yang lebih tradisional, terutama ketika risiko audit tinggi, meskipun telah disetujui para ahli bahwa prosedur yang lebih inovatif juga lebih efektif. Yang kedua, EJR menyebabkan auditor lebih fokus pada pertahanan yang lebih tinggi dari prosedur audit tradisional, daripada pada efektivitas yang lebih tinggi dari prosedur audit inovatif. EJR dapat menjadi bumerang dari tujuan yang dimaksudkan, dan mengarahkan auditor untuk memilih lebih sedikit prosedur yang efektif, karena meningkatnya kekhawatiran atas audit defensif. Efek ini paling menonjol ketika risiko audit tinggi, dan prosedur yang efektif sangat penting untuk kualitas audit. Bagian yang ketiga ada penerapannya. EJR memiliki pengaruh yang beragam terhadap kinerja anggota komite audit, dan bahwa anggota komite audit secara umum percaya bahwa estimasi manajemen akan menjadi lebih agresif dan auditor akan menjadi kurang rajin di bawah EJR. Selanjutnya, penelitian Kang et al. 2019 menunjukkan bahwa EJR benar-benar membuat auditor memilih prosedur audit yang lebih inovatif, terutama ketika risiko audit tinggi, meskipun prosedur ini lebih efektif daripada prosedur standar yang tradisional. Sedangkan penelitian tahun 2020 menunjukkan bahwa EJR dapat menjadi bumerang bagi auditor untuk mengejar keamanan tradisional prosedur ke tingkat yang lebih besar, bahkan dengan biaya efektivitas audit karena kekhawatiran yang meningkat atas audit defensif. Temuan ini menunjukkan bahwa efek EJR tidak sesederhana kelihatannya, dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi cara untuk mencapai manfaat yang diinginkan. Temuan bahwa auditor enggan mengadopsi prosedur yang lebih inovatif karena kekhawatiran akan audit defensif atau pertahanan, bahkan ketika anggota komite audit lebih memilih prosedur inovatif dan melihatnya memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Serta menunjukkan bahwa perubahan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan prosedur audit inovatif perlu meyakinkan auditor bahwa pengawas akan menerima alternatif prosedur inovatif. Kemudian, meskipun maksud dari EJR adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mereka sebenarnya hanya dapat mengubah bagaimana aturan kewajiban diterapkan oleh berbagai pihak dalam proses pelaporan keuangan. Kemudian EJR akan mengarahkan auditor untuk melihat risiko yang lebih rendah dari kewajiban potensial dan sebagai akibatnya menjadi kurang rajin. Karenanya, penulis mendorong regulator dan peneliti untuk mempertimbangkan potensi perubahan pada lingkungan audit yang dapat membantu auditor untuk mengurangi fokus pada potensi risiko kewajiban dan lebih pada meningkatkan kualitas penilaian dan proses pengambilan keputusan mereka. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.